Pernah Anda bayangkan bagaimana Anda membedah isi perut biawak yang Anda makan, lalu menemukan bangkai tikus di dalamnya? Islam melarang mengkonsumsi makanan menjijikkan seperti ini. Tapi kenapa Rasulullah diam saja ketika ada sahabat memakan biawak? Bahkan Khalid ibn Walid melahapnya tanpa sungkan. Apakah itu biawak yang sama dengan yang ada di selokan kampung? Bagaimana sebenarnya hukum makan biawak ini? Simak sampai tuntas, karena jawabannya akan mengubah cara pandang Anda tentang Islam dan sains. Mau cobain biawak goreng, katanya ini bagus banget buat kulit. Siapa yang alergian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kebenaran Islam bersanding dengan logika dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal konten-konten penuh hikmah dan wawasan. Segmen 1. Apa itu biawak dan pernyataan hukumnya dalam Islam? Biawak merupakan hewan melata dari keluarga Varanidae. Berbadan panjang, bercakar tajam, dan dikenal sebagai pemakan bangkai, serangga, bahkan hewan kecil. Namun, apakah semua biawak haram dikonsumsi? Dalam Islam, para ulama berbeda pendapat terkait hukum mengonsumsi biawak. Mazhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa biawak haram dimakan karena termasuk hewan menjijikkan dan mendekati ciri hewan buas. Sementara mazhab Maliki dan sebagian dari Hanbali membolehkan, berdasarkan hadits syahih dari zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Syahih Bukhari dan Syahih Muslim bahwa saat Rasulullah SAW disuguhi daging dab, biawak gurun, beliau tidak memakannya, namun tidak pula mengharamkannya. Khalid bin Walid yang berada di dekatnya justru memakannya tanpa dicegah. Dia bukan dari kaumku, dan aku merasa jijik dengannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan awal, biawak gurun atau dab hukumnya mubah, atau boleh berdasarkan hadits. Namun biawak air atau rawa belum disebut dalam hadits secara eksplisit, dan inilah yang menjadi sumber perdebatan. Segmen 2. Perbedaan biawak gurun dan biawak air kampung. Dalam banyak literatur zoologi modern dan kitab tafsir klasik, disebutkan bahwa dab adalah biawak gurun, hidup di wilayah kering seperti Jazirah Arab, berkulit kasar, dan memakan tumbuhan liar, bukan bangkai. Sedangkan biawak yang kita kenal di Indonesia, seperti yang sering terlihat di parit sungai kecil dan selokan adalah jenis biawak air, Varanus salvator. Ciri-cirinya, hidup di perairan kotor, makanan utama bangkai tikus serangga mati, berpotensi menyebarkan bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Para ahli biologi menyebutkan bahwa biawak air memiliki sistem pencernaan yang sangat beracun karena menyerap racun dari bangkai. Referensi zoologi, Encyclopedia Britannica, Monitor lizards can carry dangerous parasites and bacteria. Jurnal Sains Tropis Indonesia, 2023. Daging biawak air ditemukan mengandung kontaminasi biologis dan kimia akibat habitatnya yang tercemar. Kesimpulan logis, jenis biawak di masa Nabi atau dab tidak sama dengan yang hidup di lingkungan kita, maka tidak serta-merta bisa disamakan hukumnya. Segmen 3. Analisis sains dan teknologi tentang konsumsi biawak. Dalam sudut pandang ilmu gizi dan toksikologi, daging biawak, khususnya biawak air, berisiko mengandung parasit usus yang membahayakan, bakteri patogen dari bangkai dan limbah, kandungan logam berat dari air tercemar. Menurut LIPI dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB, daging biawak air dapat mengakibatkan infeksi saluran pencernaan, resiko gagal ginjal akibat logam berat, penyakit kulit kronis akibat toksin alami. Teknologi modern seperti PCR dan uji mikrobiologi membuktikan bahwa daging biawak air tidak aman dikonsumsi manusia secara rutin, bahkan untuk keperluan pengobatan herbal sekalipun, seperti yang marak dipromosikan. Segmen 4. Fatwa ulama, prediksi Nabi dan solusi. Para ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Lajnah Daimah Saudi Arabia cenderung melarang konsumsi biawak air karena 1. Sumber makanannya najis, 2. Potensi membahayakan jiwa, 3. Tidak termasuk kategori hewan suci,
tayyib dalam Quran Surah Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, tayyiban. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Sahabat, Islam tidak sekadar mengatur halal dan haram secara tekstual, tapi juga mendorong kita untuk menggunakan akal, ilmu, dan nurani dalam setiap keputusan. Apa yang halal belum tentu baik bagi tubuh, dan apa yang tampak alami belum tentu aman dikonsumsi. Mari kita kembali kepada ajaran Islam yang mengutamakan kebersihan, kesehatan, dan kehormatan diri. Jangan tergoda dengan tren konsumsi ekstrim atas nama tradisi atau pengobatan. Islam adalah agama fitrah, mengajarkan keseimbangan antara ilmu, iman, dan kesehatan jiwa raga. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Tinggalkan komentar jika Anda pernah melihat atau bahkan mengonsumsi daging biawak dan bagaimana pengalaman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.